Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali adik-adik di dalam Kristus Yesus. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Dia, dan kiranya setiap pujian yang sudah kita naikkan pada pagi hari ini, kita percaya boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kakak menceritakan cerita daripada firman Tuhan yang boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kita semua, khususnya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita berdoa dulu ya. Ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami kembali bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan atas setiap anugerah pertolongan Tuhan bagi kami. Dan kami sadar Tuhan itu bukan karena kekuatan kami sendiri, melainkan karena pertolongan Tuhan bagi kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi hormat, bahkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar Bapa, kami mau duduk diam, tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan, melalui kakak guru sekolah minggu kami, sehingga firman yang disampaikan boleh kami mengerti, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Sebelum kakak cerita adik-adik, kakak mau tanya, apa kabarnya semua adik-adik yang ada di rumah? Ya, kakak yakin, kakak percaya semua adik-adik yang di rumah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita selalu sehat. Karena kenapa? Karena Tuhan masih bersama dengan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita sukacita. Amin. Nah, hari ini kembali lagi kita beribadah seperti biasa melalui online. Walaupun kita di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita, ketekunan kita, kesetiaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kenapa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada kekuatan, ada semangat, ada sukacita, ada damai sejahtera anugerahkan bagi kita. Amin. Ya, pada pagi hari ini kakak akan menceritakan cerita, ya, sebuah cerita di mana menceritakan sebuah keluarga atau seorang ayah. Ayah ini dia mempunyai 12 anak, bukan hanya 12, satu anak perempuan, jadi semua anaknya itu ada 13. Nah, tapi di sini adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka pergi ke sebuah kota, yaitu kota Kanaan. Mereka ada di kota Kanaan. Di kota Kanaan itu ada juga kota lain, ya. Kota lain itu bernama kota Hewi, atau sering disebut-sebut kota Sichem. Nah, suatu hari ketika mereka sudah sampai di kota Hewi, anak perempuan daripada Yakub, ya, nama bapaknya tadi Yakub, anak perempuannya ini dia pergi jalan-jalan. Dia ingin menjumpai perempuan-perempuan orang Hewi atau orang Sichem. Nah, ternyata di sana ada hal yang terjadi, ya, ada sesuatu yang terjadi kepada Dina, anak perempuan Yakub ini. Nah, di sana ada seorang, di kota Hewi ada seorang raja bernama Homer, dan dia mempunyai seorang anak laki-laki namanya Sichem. Nah, Sichem ketika dia melihat Dina bersama dengan perempuan-perempuan orang Hewi, dia suka kepada Dina, dia jatuh hati kepada Dina, dan dia mengajak Dina pergi dan melakukan hal yang tidak wajar, hal yang tidak sopan kepada Dina. Dia memaksa dan dia melakukannya dengan secara paksaan. Nah, terdengarlah kepada ayah daripada Dina perbuatan Sichem ini. Lalu hal ini tidak diberitahukan oleh ayah Yakub kepada kakak-kakaknya, karena kakak-kakaknya pada saat itu mereka sedang pergi ke padang membawa kambing domba ayahnya, kambing domba daripada bapaknya. Lalu ketika mereka pulang, terdengarlah kepada mereka berita yang terjadi atau keadaan yang dialami oleh saudara mereka perempuan ini. Lalu ketika mendengar itu, ternyata di antara ke-12 kakaknya ini, yaitu Simeon dan Lewi, mereka sakit hati, mereka dendam kepada khususnya ini kepada Sichem yang melakukan
perbuatan yang tidak baik kepada saudara mereka perempuan. Lalu karena sakit hati mereka, karena mereka marah kepada Sichem, lalu mereka melakukan perbuatan yang tidak baik, adik-adik. Apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh atau mereka menumpas semua orang-orang Hewi, khususnya laki-laki. Dan bukan hanya itu yang mereka lakukan, adik-adik. Mereka merampas semua harta benda, kambing domba, orang-orang Hewi atau orang-orang Sichem. Bahkan yang lebih parahnya lagi, adik-adik, perempuan-perempuan orang Hewi mereka kurung di rumah. Nah, ketika terdengar kepada ayah mereka, yaitu Yakub, perbuatan yang mereka lakukan, ayah mereka marah kepada mereka. Ayahnya berkata, apa yang kalian perbuat ini? Kenapa kalian mempermalukan ayah dengan perbuatan kalian? Kalian tidak tahu bahwa kita ini keluarga yang kecil, sedangkan mereka berjumlah besar, keluarga yang besar. Tapi Simeon dan Lewi berkata, ayah kami begini karena si Sichem melakukan perbuatan yang tidak baik kepada adik kami. Nah, dari cerita ini adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar ya satu firman Tuhan. Yuk ambil Alkitabnya, kita akan baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Sekali lagi ya, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-27. Di situ dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari cerita yang kakak ceritakan ini adalah mengajarkan kita supaya kita bisa mengendalikan diri dari hal marah. Nah, coba nih, kakak mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang mendengar firman Tuhan di sini yang ya tidak pernah marah? Ya, tidak ada ya. Ya, walaupun kita masih kecil, masih begini, kita pernah marah. Nah, tapi firman Tuhan mengajak kita pada saat ini supaya kita jangan larut dalam kemarahan. Nih, kalau kita ulang ya daripada kehidupan Simeon dan Lewi. Kalau Simeon dan Lewi bisa sebenarnya mengampuni perbuatan si Sichem kepada adik mereka, maka mereka tidak dimarahi oleh ayah mereka. Dan akibat kemarahan, sakit hati daripada Simeon dan Lewi, adik-adik, mereka tidak mendapat berkat, ya, atau mereka tidak dapat doa dari ayah mereka. Apa yang mereka dapat dari ayah mereka? Mereka mendapat doa seperti kayak kutukannya. Mereka tidak mendapat ahli waris yang bagus. Karena kenapa? Karena perbuatan mereka. Karena mereka menyimpan sakit hati, mereka menyimpan dendam. Nah, akibat sakit hati dendam mereka memberi kesempatan kepada iblis dalam diri mereka. Nah, saat ini kakak ajar kita bahwa jangan sampai marah boleh. Siapa sih yang tidak marah? Ya, kakak aja pernah marah. Tapi marah di sini jangan sampai, katakan firman Tuhan tadi, jangan sampai matahari terbenam. Nah, kalau kita sampai esok-esok kita bawa marah, maka kita sendiri yang berdosa. Dan kita memberikan kesempatan kepada iblis. Iblis dong senang, ya. Iblis senang karena dikasih kesempatan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan kita berikan kesempatan kepada iblis. Kalau kita membiarkan amarah terus ada dalam hati kita, maka akibatnya kepada kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, sebaliknya, kalau kita bisa redakan amarah kita atau kita padamkan amarah kita sebelum matahari terbenam atau dalam satu hari itu bisa kita padamkan, maka sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita. Maka kasih Tuhan itu bisa kita cerminkan dalam kehidupan kita. Amin adik-adik? Ya,
Demikian saja firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada siang hari ini. Intinya adalah jangan sampai kemarahan itu berlarut-larut dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu mengendalikan amarah kita. Ada dua cara, ya, dua hal yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa kita mampu mengendalikan kemarahan kita. Yang pertama yaitu kita harus bisa mengampuni. Dan yang kedua, kita harus memiliki kesabaran. Nah, adik-adik ingat ya, kalau kamu marah, katakan dalam hatimu, mengampuni, mengampuni, mengampuni. Lalu katakan lagi, sabar, sabar, sabar. Walaupun rasanya pengen mau berantem, pengen rasanya mau memukul, tapi karena kamu dalam hatimu ada kata mengampuni, ada kata kesabaran, maka itu tidak akan terjadi. Maka kalau kita bisa mengendalikan diri dari kemarahan, maka berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Maka kita bisa menjadi cerminan bagi setiap orang-orang, bagi setiap teman-teman yang melihat kita. Amin. Ya, demikian saja firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, khususnya untuk pemberitaan firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, kita mau agak satu pujian kepada Tuhan ya adik-adik. Yuk, mungkin adik-adik nggak tahu lagu ini, tapi kita akan belajar ya. Yuk, kita akan nyanyikan pujian ini dalam hitungan 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan dilipat siap berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu pada saat siang hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengajarkan kami untuk kami sebagai anak-anak mampu mengendalikan diri dalam hal kemarahan. Kami tahu Tuhan, kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu. Itu sebabnya kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan memberikan kami hikmah, kebijaksanaan, sehingga apapun yang kami hadapi Tuhan, keadaan apapun, situasi yang kami hadapi, kami boleh mampu mengendalikannya bersama dengan Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, tanamkan dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, berakar di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani, Tuhan kiranya Engkau pakai lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini yang menjadi doa kami, dan kami mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Halo adik-adik, puji Tuhan. Diberkatikan dengan firman Tuhan? Ya, diberkati. Kakak juga diberkati. Nah, sampai jumpa kembali ya. Ikuti lagi ibadah seperti ini minggu depan dengan kakak guru sekolah minggu yang berbeda.